Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai lanjutan dari elektrisasi, yaitu tentang medan listrik. Kalau materi sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya Coulomb ya, yaitu interaksi antara muatan-muatan listrik sehingga terjadi yang disebut dengan gaya listrik. Nah, kita lanjutkan konsentrasi kita kepada pembahasan tentang medan listrik ya. Nah, kalau berbicara medan listrik seperti yang pernah dijelaskan di materi sebelumnya, bahwa medan listrik gitu ya, medan listrik. Jadi medan ini memiliki pengertian daerah pengaruh ya, daerah pengaruh sedangkan listrik berarti dalam hal ini kita kaitkan sumber listrik. Nah, dalam hal ini berarti muatan positif. Dengan kata lain, bahwa medan listrik adalah daerah pengaruh adanya sumber listrik, dalam hal ini adanya muatan listrik positif. Tentunya secara logika, kalau kita berada di dekat dengan sumber itu, maka kita akan merasakan medan listrik dengan kuat ya. Demikian juga ketika kita jauh dari sumber, maka kita akan merasakan medan listrik yang lebih lemah atau lebih kecil dibandingkan dengan di daerah yang dekat. Nah, pengecilannya tadi mengikuti fungsi kuadrat jarak seperti itu. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kalau bisa Ibu ilustrasikan bahwa kalau di sini ada muatan listrik positif ya, muatan listrik positif ya, maka keberadaan muatan listrik positif ini akan memberikan pengaruh ke daerah sekitarnya. Nah, daerah pengaruhnya kita tunjukkan dengan keberadaan anak panah ini, walaupun secara visual ini kita tidak bisa lihat ya. Jadi daerah pengaruhnya kita gambarkan dengan keberadaan anak-anak panah itu ke sekitar muatan listrik ini berada, muatan listrik positif. Nah, seperti ini. Kita simbolkan untuk medan listrik ini, kita simbolkan E vektor. Mengapa vektor? Sekali lagi bahwa daerah pengaruh itu berkaitan dengan dari sumber medan listrik itu, yaitu muatan listrik positif, dia akan menyebar. Ya, menyebar tentunya sangat membutuhkan arah penyebarannya kemana. Maka medan listrik merupakan besaran vektor. Dan ini sangat berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yaitu tentang gaya Coulomb ya. Sehingga medan listrik ya, karena ini dihasilkan oleh muatan listrik positif, maka medan listrik kita simbolkan E vektor gitu ya. Ini bergantung kepada medium, pasti ya. Pasti artinya nanti daerah yang dilalui oleh aliran-aliran ini namanya kita sebut nanti flux listrik ya, kalau di materi sebelumnya materi selanjutnya. Jadi daerah yang dilalui oleh pengaruh-pengaruh listrik ini tergantung kepada media yang dilaluinya. Oleh karena itu nanti medan listrik vektor ini akan berpengaruh, faktornya adalah K salah satunya ya. Kemudian dalam hal ini adalah Q-nya adalah Q positif, lalu ada R kuadrat. Nah, ini adalah vektor satuan AR. Nah, apa itu vektor satuan AR? Nah, vektor satuan AR adalah arahnya dari sumber, berarti dari muatan listrik ini ditempatkan ke observator. Kalau misalnya observatornya di sini, misalnya ya, di sini observatornya, ini observator atau titik pengamatan atau titik pengukuran, maka vektor satuan AR adalah dari muatan listrik positif ini berada menuju ke observator. Nah, ini adalah AR ya. Tolong ingat, jadi arah AR dari sumber ke observator.
Oke. Nah, lalu yang disebut dengan R adalah jarak dari sumber ke observator. Berarti jarak dari titik di mana muatan listrik positif ditempatkan ke titik observator itulah R. Sehingga vektor R adalah vektor yang dibangun dari titik di mana muatan listrik berada menuju ke titik observator. Ya. Kalau kita misalkan aja, misalnya di sini muatan listrik positif, ya. Ini muatan listrik positif. Katakanlah muatan listrik positif di titik A, ya. Di titik A, lalu di sini adalah observator. Observator itu di titik B, ya. Maka vektor R adalah vektor yang berarah dari titik A menuju ke titik B. Jadi ini vektor R. Gitu ya, vektor R. Berarti nanti titik koordinat B dikurangi titik koordinat A. Ya. Kalau koordinat B katakanlah terletak di XB, YB, ZB, lalu A adalah XA, YA, ZA, maka vektor R, saya tulis di sini ya, vektor R sama dengan, ya, vektor R sama dengan XB dikurangi XA, vektor satuannya AX, ditambah YB dikurangi YA, vektor satuannya AY, ditambah ZB dikurangi ZA, vektor satuannya AZ. Nah, ini adalah vektor R. Jadi vektor R arahnya dari titik A ke titik B, ya. Dan kemudian vektor satuan AR adalah vektor R dibagi dengan magnitudo dari vektor R. Magnitudo dari vektor R tinggal akar dari XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat ditambah ZB min ZA kuadrat. Jadi kita dapatkan sekaligus juga vektor satuan AR, ya. Jadi intinya medan listrik itu arahnya pasti dari sumber ke observator, ya. Misalnya kalian berada di dekat antena BTS, maka arah medan listriknya dari mana ke mana? Dari antena BTS ke kalian. Sehingga dari situ handphone kita bisa melakukan fungsi-fungsi sesuai yang diinginkan. Apakah send message, apakah kalian telepon call atau melakukan WhatsApp call dan lain-lain. Itu karena ada pengaruh muatan listrik positif di suatu tempat, yaitu di antena BTS. Dia disebar ke udara dan ditangkap oleh antena yang ada di HP kalian. Oke, jadi dari sini kita bisa lengkapi bahwa vektor medan listrik sama dengan K. K diingat kembali di materi sebelumnya, ya, yaitu di gaya listrik, bahwa K itu ada 9 kali 10 pangkat 9 kalau dia di ruang hampa. Kalau di udara berarti sama, karena epsilon R-nya 1, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kalau melalui media dielektrik, contohnya melalui air laut, maka K-nya menjadi 9 kali 10 pangkat 9 per epsilon R, ya. Lalu dikali Q dalam hal ini muatan positif, lalu dikali R kuadrat, R-nya adalah jarak antara muatan listrik positif ke observator atau dari titik A ke titik B dari sini, dari gambar ini. Kemudian vektor satuan AR adalah vektor satuan yang arahnya dari muatan listrik positif menuju ke observator. Dari sini kita bisa menghitung yang disebut dengan medan listrik, ya. Nah, satuannya apa medan listrik? Oke, satuannya ini gampang diingat, ya. Satuan yaitu volt per meter, ya, volt per meter. Nah, seperti itu. Oke. Baik, sampai sini dulu. Silakan kalau mau dicatat. Nanti kita akan latihan soal dari materi tentang medan listrik.